Beberapa hari lalu, senior PAN Amin Rais kembali mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Amin menyebut Jokowi menjalankan praktik politik otoriterisme. Masalah keempat, temanya adalah otoriterisme makin pekat. Indonesia di zaman Jokowi tidak sendirian dalam membanting demokrasi sehingga berubah esensi. Beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan kemiripan kata Amin dalam video yang diunggah di kanal Amin Rais Official. Lalu Amin menyertakan data dari The Economist Intelligence Unit soal Indeks Demokrasi 2018, yang menyurvei 167 negara berdasarkan kebebasan politik dan sipil. Skor tertinggi, 10 berdasarkan 5 kriteria. Di atas 8 demokrasi penuh, di bawah 4 rezim otoriter. Dari 6 negara yang ditampilkan tak ada dan tak disebutkan posisi Indonesia. Keenam negara yang ditunjukkan ialah Korea Utara, 1,8, Suriah, 1,43, Chad, 1,50, Republik Afrika Tengah, 1,52, Republik Demokratik Kongo, 1,61, dan Ekuatorial Guinea, 1,81. Amin menyebut di negara otoriterisme, praktik demokratis yang dijalankan di awal akan berubah. Namun menurutnya di Indonesia lebih parah karena Jokowi menjalankan politik pencitraan. Amin Rais menyebutkan hanya saja di Indonesia otoriterisme itu jauh lebih parah. Kita menyaksikan pada kuartal pertama Jokowi jadi presiden, pada awalnya rakyat umumnya percaya akan ada perubahan signifikan bagi kehidupan rakyat. Tapi mengapa itu cepat kandas? Mengapa? Ujar Amin. Karena politik pencitraan terus saja dilakukan oleh Jokowi sambil terus melakukan janji sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terdengar merdu di telinga kebanyakan rakyat Indonesia. Dalam literatur politik, Jokowi cukup lihai memainkan politik yang penampilannya itu demokratis, tapi substansinya intinya otoriter, imbuh Amin Rais. Ex-ketua MPR itu mengatakan ada sejumlah penjilat di sekitar Jokowi. Namun menurutnya, keberadaan penjilat diperlukan saat sistem otoritarisme dibangun. Amin lalu mengungkit cerita saat Firaun melawan Nabi Musa. Dia mengatakan Firaun menjanjikan posisi penting bagi orang sekelilingnya jika membawanya pada kemenangan. Amin bicara hal ini sembari menampilkan surat Al-Anfal ayat 113 dan 114. Hal ini mengingatkan cerita abadi tatkala Firaun mau beradu kekuatan dengan Nabi Musa. Para petinggi sihir yang mengerumuni Firaun bertanya, "Apa kiranya yang akan kita peroleh bila kami berhasil memenangkan Baginda Firaun?" Ujar Amin. Jawab Firaun, "Pasti kalian akan mendapat posisi penting di sekitarku." Ini Al-Araf 113. Saya baca aslinya, kata Amin Rais. Jadi mereka bertanya nanti kita peroleh kemenangan Raja Firaun, apa yang akan kami peroleh? Maka Firaun mengatakan pasti akan menjadi orang dekat sekelilingku, tambahnya. Menurutnya dalam sistem otoriter, maka sistem check and balance dalam demokrasi akan dimatikan. Amin mengatakan trias politika yang jadi fondasi demokrasi dimatikan. Lembaga legislatif dijadikan lembaga stempel sang otokrat yang sudah jadi penguasa puncak eksekutif. Sementara lembaga yudikatif tak boleh merusak orkestra politik yang sudah dirancang oleh sang otokrat. Nah, penghalang atau penghancuran hukum secara efektif dihancurkan penegak hukum sendiri. Sehingga obstruksi keadilan menjadi lebih bahaya lagi, yaitu menjadi penghancuran keadilan. Tipikal otoritarianisme ini sepenuhnya dipraktikkan oleh rezim Jokowi, ujar Amin Rais. Dia mengatakan tangan masyarakat yang tak sejalan dengan rezim akan dipangkas. Menurutnya rezim otoriter Jokowi makin kuat. Tangan rezim otoriter sangat ringan memangkas tangan masyarakat yang tak sejalan dengan kemauan rezim yang sesungguhnya immoral dan ilegitimate. Tetapi berdasarkan contoh nasib rezim otoriter di dunia,
Otoritisme atau otoritarianisme pasti akan ambruk. Makar politik sebuah rezim otoriter tak ada artinya dengan makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali rezim otoriter rezim Jokowi bukannya makin lemah. Otoritarisme Jokowi makin kuat dan pekat. Sayang sekali, ucap Amin Rais dalam video tersebut.